Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 31 ayat 15 dan 16. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allah, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Aman dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini ditulis oleh Daud, dan kehidupan Daud ini berliku-liku. Dia pernah mengalami kedudukan yang rendah, dia pun pernah mengalami kedudukan yang tinggi, dia pun pernah berjaya karena berhasil melawan Goliat, dan ia pernah menjadi seorang pemain kecapi yang handal. Dan bukan hanya itu saja, ia juga pernah hendak diburu oleh Saul untuk dibunuh. Bahkan ia bersembunyi di tempat-tempat persembunyian, hendak melarikan diri dari musuh-musuhnya, dan berbagai banyak hal lain lagi yang dialami oleh Daud. Daud mengalami begitu banyak sukacita dan juga duka cita, tetapi Daud mengatakan bahwa itu semua ada dalam penyertaan Tuhan, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Daud hidupnya semata-mata hanya bergantung kepada Tuhan. Ia menjadi raja karena penyertaan dan anugerah Tuhan, bukan karena ambisinya, bukan karena keinginan hatinya, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ia juga pernah direbut tahtanya oleh anaknya sendiri, dan dengan sengaja ia menyingkir agar jangan berperang melawan anaknya. Itu juga semua ada dalam pimpinan Tuhan, sehingga Daud bisa mengatakan seperti Mazmur yang baru saja kita baca tadi, bahwa masa hidupnya ada di dalam tangan Allah semata. Dan Daud menulis bahwa masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Sewaktu-waktu ia bisa mati, sewaktu-waktu ia bisa mengalami bahaya, sewaktu-waktu ia bisa mengalami hal yang baik, tetapi semua itu ada dalam penyertaan Tuhan. Semua hal yang dialami oleh Daud itu semua ada dalam rencana Tuhan, dan itu dilakukan Tuhan untuk membentuk Daud di dalam imannya kepada Tuhan. Semua hal yang dialaminya, Daud tetap mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-15 tadi, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Semua hal yang boleh ia alami, bahkan dalam kesusahan pun ia tetap berkata, aku percaya kepada Tuhan. Karena apa? Ia yakin bahwa ia akan aman di dalam tangan Tuhan. Dari kisah Daud ini kita bisa belajar bahwa kita semua tidak bebas. Semua kita dikendalikan oleh Allah. Kita sebagai manusia hanya dapat memperkirakan masa depan, memperkirakan pekerjaan, memperkirakan bisnis kita, memperkirakan banyak hal yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menentukan arah langkah kita. Semua kehidupan kita detik demi detik ada di dalam tangan Tuhan. Maka masa depan kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukan berarti kita tidak boleh berencana lalu berserah saja kepada kehendak Tuhan, tidak berpikir, tetapi ini dimaksudkan agar kita bertanggung jawab dengan apa yang harus kita pikirkan, dan kita menyerahkan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, karena tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang akan luput dari yang namanya bahaya atau pencobaan. Tetapi percayalah bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam tangan Tuhan, kita akan aman, karena Allah yang mempunyai tangan yang
kuat dan ajaib itu akan tetap menuntun dan menyertai anaknya yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, oleh karena itu mari tetaplah berharap kepada Allah. Semua hal yang boleh kita alami, baik itu untung, malang, sakit, sehat, sukacita, dukacita, seperti Daud, kita akan tetap aman di dalam tangan Tuhan karena kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan, tolong kami untuk tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan, dan kami percaya dalam keadaan apapun kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.